Allahumma sholli ala Muhammad. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba orang menyediakan makanan. Namun kalau manajemennya kurang bagus akan menjadi mudarat. Nantinya orang bukan niat sholat Jumat, namun mencari makan siang. Kalau tidak dimanajemeni dengan baik, hal yang maslahat akan berubah menjadi mudarat. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yu'madu samahu tanazza'an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu zalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhذلkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaqul wa man yaqul yati bima dhalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullah, jikalau menolong kalian siapa Allah, fala ghaliba lakum,
maka tidak ada yang mengalahkan, maka tidak terkalahkan lakum bagi kalian. Wa iyyahzulkum, dan jikalau membiarkan kalian siapa Allah, faman dzalladzi, maka siapa yang memiliki atau yang akan menolong kalian mim ba'dihi, dari setelahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka bertawakallah kalian orang-orang yang beriman. Jadi ini berkaitan dengan perang Badar. Perang Badar perang yang ditolong oleh Allah. Kalau dilihat secara fisik, kalau dilihat secara zahir, pihak musuh yang dipimpin oleh Abu Jahal itu pasukannya 1000 pasukan, sedangkan yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad hanya sekitar 300-an. Namun pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad ditolong oleh Allah. Oleh sebab itu, karena ditolong oleh Allah, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang mengalahkan bagi mereka. Walaupun musuh banyaknya 3 kali lipat lebih dari pasukannya Kanjeng Nabi, namun karena pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad ditolong oleh Allah, maka pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan terkalahkan. Jadi kalau sampean ditolong oleh Allah, maka kalian tidak terkalahkan. Berarti sampean gagal. Wa iyyahzulkum, namun apabila sebaliknya dibiarkan kalian oleh Allah, dijarno sampean oleh Allah, gak digubris, dijarno, gak direken oleh Allah, faman dzalladzi yansurukum, maka siapa yang akan menolong kalian mim ba'dihi, setelah itu tidak ada yang menolong. Ini masalah keimanan. Kalau sampean pingin ditolong oleh Allah, harus betul-betul yakin kepada Allah. Bentuk keyakinannya itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka kalian bertawakal, bagi orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman di dalam hatinya. Tawakal tanpa iman itu nonsen, omong kosong. Jadi harus iman dulu kepada Allah, harus betul-betul yakin dulu kepada Allah, dengan cara berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, beribadah kepada Allah semaksimal mungkin, kemudian berdoa kepada Allah, terakhir kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah. Semua urusan, baik ujian sekolah, baik dalam pekerjaan, yang penting kita betul-betul yakin kepada Allah, pasti
belajar kita, pasti pekerjaan kita akan sungguh-sungguh kalau kita betul-betul beriman kepada Allah. Aktivitas kita sungguh-sungguh, ibadah kita juga sungguh-sungguh, doa kita juga sungguh-sungguh. Baru kemudian kita pasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah, biar Allah lah yang mengaturnya. Wa ma kana linabiyyin, dan tidak ada linabiyyin dimiliki oleh kanjeng Nabi Yuna Muhammad ayyahullah, sifat pengkhianat. Jadi ini berkaitan dengan perang Uhud. Jadi tidak ada di dalam jiwa-jiwanya kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu jiwa-jiwa pengkhianat. Wa may yaghlul, maka barang siapa yang mempunyai jiwa pengkhianat, maka barang siapa yang berkhianat, yakti, maka akan datang bima, dengan barang ghallah, yang dikhianati tadi, penyebab pengkhianatan tadi, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi besok apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan, itu yang akan kita bawa tatkala di yaumil qiyamah, di hadapan Allah. Tsumma tuwaffa, kemudian tuwaffa, akan disempurnakan balasannya Allah itu, kullu nafsin, dari setiap jiwa, dari setiap orang, maka sabat, apa yang diperbuatnya sewaktu di dunia. Wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak akan dizalimi, tidak akan rugi mereka. Jadi besok di yaumil qiyamah akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jadi tatkala perang Uhud, yang sudah pos-pos strategi perang sudah diatur sedemikian rupa oleh kanjeng Nabi Muhammad, namun pasukan pemanah yang diberi pos, ditempatkan di pos di atas bukit, karena melihat harta rampasan perang berceceran di medan perang, mereka goyah imannya, turun untuk mengambil harta rampasan perang. Padahal diwanti-wanti oleh kanjeng Nabi Muhammad untuk supaya tetap dalam pos-pos yang telah ditetapkan, yang telah dibuat strategi perang oleh kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai jiwa-jiwa pengkhianat, nggak ada. Harta rampasan perang yang ada nanti dikumpulkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, kemudian dibagi rata oleh kanjeng Nabi Muhammad. Namun dalam jiwa-jiwa orang mukmin sekalipun masih ada kekhawatiran itu. Jadi dikira kanjeng Nabi Muhammad berkhianat nanti. Ini kalau aku nggak turun nanti nggak kebagian, katanya juru panahnya. Jadi pasukan panahnya itu nggak percaya sama kanjeng Nabi. Itu orang mukmin, itu orang Islam yang masanya
semasa dengan Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Si ono Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sudah punya sifat-sifat pengkhianat, apalagi zaman now ya. Jadi Kanjeng Nabi itu mustahil punya jiwa-jiwa pengkhianat. Masa nggak percaya sama Kanjeng Nabi? Buktinya iya, ada sebagian orang nggak percaya dengan Kanjeng Nabi. Contohnya para pemanah pada saat perang Uhud turun untuk mengambil harta rampasan perang yang dinamakan ghanimah. Makanya diwanti-wanti, wa may yaghlul, maka barang siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, besok akan datang dengan barang yang dikhianati itu di yaumil qiyamah. Turun ke bawah, ngambil harta rampasan perang, yaghlul. Gak mau dia berbagi rata sakarepe dewi. Padahal tsumma tuwaffa, kemudian akan dibalas dengan sempurna besok di yaumil qiyamah kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, maka sahabat apa yang mereka perbuat, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya, tidak didolimi sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Besok di yaumil qiyamah, sedikit apapun amal kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun amal keburukan kita juga akan dibalas oleh Allah. Enggak usah khawatir sampean, enggak usah jadi pengkhianat. Enggak boleh seorang santri, enggak boleh mempunyai jiwa-jiwa pengkhianat. Seorang santri tidak boleh punya jiwa-jiwa yang lemah. Seorang santri nggak boleh punya jiwa-jiwa penakut. Harus seorang santri itu punya jiwa-jiwa pemberani, pembela, yang kuat, yang cerdas. Itu jiwa-jiwa seorang santri. Jadilah santri yang satria madangkara ya. Kalau sampean ingin ditolong oleh Allah, maka sampean harus menolong agamanya Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita itu harus menolong agamanya Allah. Gak boleh kita punya jiwa-jiwa pengkhianat. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, punyalah jiwa-jiwa yang jujur, punyalah jiwa-jiwa yang kuat, punyalah jiwa-jiwa penolong. Jangan sampai ada di dalam jiwa kita jiwa-jiwa pengkhianat. Harus seorang santri, seorang pemuda, harus jiwanya harus kuat, jiwanya harus tangguh, jujur, pemberani. Kalau sampean berani, bangun tengah malam, lakukan amal ibadah kepada Allah berupa sholat tahajud. Kalau sampean punya mental pemberani, mental satria,
bangun tengah malam, sholat tahajud. Di pagi hari sholat duha sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat kerja, sholat duha. Kalau sekiranya lambat sholat duha di tempat kerjanya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, di kampusnya masing-masing, sholat duha di sana. Niatnya lillahi ta'ala, dijadikan contoh sama orang lain, itu sebuah rahmat dari Allah. Jangan sampai pesimis. Biasa setan akan menyelinap membisikkan, awakmu pengen dilem yo, awakmu pengen dipuji orang yo. Itu setan, dilawan kayak gitu. Sama seperti kalian tatkala datang ke sholat Jumat, ke Jumatan, berangkat jam 10:30, setannya ngomong, pengen dilem yo, pengen kelihatan orang-orang yang soleh yo. Itu setan, lawan. Kalau kebaikan lawan, kalau dibisiki tentang keburukan oleh setan, lawan. Terus tatkala pulangnya lambat dari masjid, pengen dilem yo, hanya sampean assalamualaikum langsung bubar ya. Langsung ngambil nasi kotaknya, dibawa pulang, takut nggak kebagian. Sempurnakan sholat, sempurnakan zikir kepada Allah untuk nambal sholat kita yang ada kekurangan di dalamnya. Disempurnakan sholatnya, disempurnakan zikirnya, baru sampean kalau ada rizki ambil. Kalau sholat sudah ada di pikirannya, takut nggak kebagian, bubar sholat ya. Apalagi zikirnya assalamualaikum, bukan assalamualaikum, bubar wis, rebutan ngambil panganan wis. Itu nantinya akan ditegur oleh Allah, pasti itu. Awalnya memang untuk kemaslahatan umat. Pada saat itu musim pandemi, disediakanlah makanan di situ. Banyak ditiru sama orang karena itu adalah kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba orang menyediakan makanan. Namun kalau manajemennya kurang bagus, akan menjadi mudarat. Nantinya orang bukan niat sholat Jumat, namun mencari makan siang. Kalau tidak dimanajemeni dengan baik, hal yang maslahat akan berubah menjadi mudarat. Bahkan niat ibadah pun sudah nggak ada nantinya. Sono di masjid nasi kotak nih, ayamnya gede-gede, mengkono itu mitok yang diperbincangkan masalah panganan. Nantinya bukan niat sholat Jumat, tapi niatnya mencari makanan. Itu mudarat itu. Makanya bagi takmir harus betul-betul memanage dengan baik, biar menjadi maslahat, manfaat bagi jamaah. Ada sebagian yang sudah melakukan itu. Jadi semua jamaah itu mendapatkan bagian. Ada stok di gudang itu.
sudah disiapkan, dikasih plastik, dibungkus plastik satu-satu, tatkala pulang sudah antri. Jadi sholatnya anteng, zikirnya juga anteng, sempurna semua. Kalau takmirnya tidak bisa memanage dengan baik, hal yang maslahat, hal yang manfaat akan berubah menjadi mudarat. Ini tantangan bagi kita yang punya masjid, yang menjadi takmir, jangan sampai kemaslahatan menjadi kemudaratan. Katanya ingin ditolong oleh Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus bisa menolong agamanya Allah, mempermudah orang beribadah, mempermudah orang bisa khusyuk dalam sholatnya, khusyuk dalam zikirnya. Itulah hamba yang akan ditolong oleh Allah. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah, siapapun yang ingin menjatuhkan kita tidak akan bisa. Kalau sudah ditolong oleh Allah, kitalah pemenangnya. Jadi kalau sampai ingin dimenangkan oleh Allah, tolong agamanya Allah. Maksudnya ibadahnya sampean itu dulu ditingkatkan, keimanannya sampean itu dulu ditingkatkan, ketakwaan sampean itu dulu ditingkatkan. Itu namanya nolong agamanya Allah. Karena ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dalam hal apa? Kebaikan. Kalau enggak, sampean akan menjadi hamba yang meruginya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.